Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host, this is admin yang selalu setia membacakan cerita, berbagi keluh kesah dan segala macamnya deh. Apa kabar semua sobat nganu? Yang pastinya di sini lagi di FWB Podcast di special episode yang dimana ini gue lagi ngobrol sama orang yang udah pernah ngobrol bareng gue sih. Kayak gue kangen sama orangnya, makanya gue ajak nge-podcast lagi. Bisa aja. Yang waktu itu yang notabene lu udah denger sendiri ketawanya kayak gimana. Yang notabene tuh beberapa tempo waktu lalu itu gue ketawa-tawa doang, kayaknya kebanyakan ketawa-tawa doang tuh podcast tuh. Emang iya dibandingin podcast yang lain. Ya langsung aja kita shout out, ini dia Sisi Liza. Hello semuanya, selamat pagi, selamat sore, siang, malam. Iya, apa kabar? Baik. Gimana rasanya IG-nya hilang? Kayak sakit tapi nggak bisa nangis gitu, kayak bingung. Kayak gimana gitu. For your information guys, kebetulan Sisil gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang DM gue nih cuy. Gue cerita sama lo kan. Tiba-tiba gue ngechat lo kan. Bu, Instagram lo hilang gitu kan. Gue nggak tahu. Akhirnya gue cek dan ternyata benar tuh akun tiba-tiba hilang. Coba tolong apa sih lo penyebabnya dan gimana sih waktu itu tuh? Nggak tahu ya, apakah akun saya segitu kontroversialnya gitu. Jadi orang-orang tuh nge-report atau gimana, gue nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba hilang begitu saja. Ya gue nggak tahu juga sih ya. Yang ya nggak ketahuan masalahnya ya. Iya, nggak ketahuan. Gue cuma dikasih tahu gini doang sih, kayak violate your account, kayak violate our terms gitu, community guidelines kayak gitu-gitulah. Jadi either memang ada postingan gue yang terlalu sensitif untuk botnya Instagram, atau memang di mass report. Anjing lo yang report tuh. Nutup rezeki orang tuh lu anjing. Ya, padahal masih banyak banget loh akun-akun di luar sana yang jauh lebih vulgar daripada gue. Gue nggak ya. Enggak. Emang kadang orang baik tuh banyak aja yang benci gitu, bingung. Kadang sih. Iya. Mungkin dia nggak suka lo di atas atau gue nggak tahu sih ya. Cuman kan pandangan orang beda-beda ya. Ya nggak apa-apa sih. Kita ambil hikmahnya aja. Iya, nggak apa-apa lah. Kita mulai dari nol ya. Iya kita. Oke, pada episode kali ini di Selatan Jakarta seperti biasa di salah satu studionya Mbak Sisil di kediaman markas lo ya. Markas kediaman. Hari ini kita ada maksud tertentu untuk record kembali. Jadi beberapa waktu lalu gue lagi buka open question. Tarik sis, mongko. Tiba-tiba dia nanya nih sis. Nanya ke gue gini. Min, cowok gue maksa gue untuk squirting dan gue nggak tahu caranya gimana. Oh my god, how can lu maksa seseorang untuk squirting? Nah, oleh karena itu kita di sore hari ini di cuaca gerimis-gerimis gini ya guys, gokil. Ini cakung banget. Gila. Cakung. Kita akan ngebahas dan ngebedah sedikit sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang tabu untuk sebagian orang. Mungkin ada juga yang sebagian orang yang sudah mengerti ya. Langsung aja kita hari ini bakal ngomongin tentang squirting dan orgasme lah ya. Orgasme lah bahasa Indonesianya. Gue yakin sobat nganu dan sobat kotor dimanapun kalian berada, apa kabar sobat kotor, kembali lagi di sini anjay. Hai para sobatku. Ya jadi mungkin sebagian orang yang mungkin khususnya untuk sobat kotor ya, mungkin lo pernah ngebahas hal ini ya. Yes, gue sering banget pernah ngebahas orgasme 1 bulan full. Oh. Sobat lendir banget. Dan ya udah berarti khususnya untuk sobat nganu yang mau dengerin nih buat sebagai pengetahuan lo, gue sangat menyediakan sebuah wadah education buat kalian semua. Dan kita bedah satu-satu dulu kali ya. Oke. Pertama-tama, orgasme dan squirting. Ini adalah sebuah hal yang berbeda gak sih? Beda-beda tipis ya. Kalau gini sih, gampangnya adalah orgasme itu lebih ke mental. Gue selalu bilang orgasme itu kan bisa didapatkan oleh baik itu perempuan maupun laki-laki kan. Dan biasanya kalau sama laki-laki itu biasanya orgasme dan ejakulasi barengan. Jadi ketika lo crot
Iya nggak apa-apa. Ketika Kasarnya lo corot nge. iya kasar biar ngerti gitu ya orang-orang kan gitu. Bingung saya nanti kalau ngomong terlalu medis bingung orang-orang kan. Iya iya. Jadi ketika lo ejakulasi itu biasanya emang sudah disertai dengan orgasme. Sementara kalau perempuan bisa jadi itu terpisah. Jadi ada mereka yang memang orgasme doang tapi tanpa mengeluarkan ada fisiknya atau ada kayak lendir ada atau apa sih fisiknya lah ya. Nggak Oh berarti kelihatan beda ya? ejakulasi. Beda bisa jadi beda. Berarti Orgasme dan orgasme ejakulasi dan beda. ejakulasi itu beda. Yes. Tapi perempuan itu ngerasain yang namanya ejakulasi juga gak sih? Pasti squirting itu ejakulasi. Oh. Female ejaculation. Female Jadi female ejakulasi ejaculation perempuan, itu adalah squirting. Iya. Dan kalau misalkan orgasme itu beda dengan squirting berarti kan? Orgasme itu tuh lebih kayak ke feeling ya sebetulnya. Orgasme Baik lebih di feeling. perempuan maupun laki-laki. Jadi Oke. kayak feeling lo klimaks, lo puas, lo merasa kayak secara mental lo puas gitu. Oke. Nanti outputnya outputnya baru ejakulasi. Jadi paham nggak maksudnya? Iya, gue paham. Paham kan bedanya? Jadi bisa jadi memang ketika lo squirting atau ketika lo ejakulasi ya orgasme ada di situ. Oh. Jadi klimaksnya bareng dengan outputnya. Tapi bisa berbeda-beda juga gak sih? Maksudnya beda jeda, ada jeda atau kayak Outputnya atau bisa berbeda. Bahkan orang ada yang ejakulasi tapi tidak orgasme. ada juga yang kita ejakulasi tuh lebih ke squirting aja gak sih Iya ngomongnya? iya. Berarti kalau kadang ada orang yang squirting doang tapi tanpa orgasm. Iya. Iya, make sense sih. Nah, kita bedah satu-satu nih ya. Berarti orgasme itu adalah sebuah itu bukan afeksi tubuh ya. Apa sih namanya kalau misalkan kita tubuh itu bukan menetralisir apa sih sebuah Ribet bentuk banget Bapak. bentuk tubuh ya. Apa sih namanya kalau Lebih ke emang apa ya? Pengalaman kepuasan gitu kayak emang yang membuat klimaks gitu loh. dalam hubungan seks? Iya, dalam hubungan seks atau ketika melakukan aktivitas seksual lah. Gitu. Karena kan masturbasi juga bisa kan nanti endingnya adalah orgasme. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal orgasme ya. Kebanyakan orang kan tabu nih. Nah, cuman ada juga sebagian orang yang udah pernah mengalamin atau pernah merasakan gitu loh. Nah, kemarin tuh sempat tadi nanya, Min, emang bener ya orgasme itu atau ejakulasi itu nggak semua orang bisa merasakan? Yes. Gimana pendapat lo? Pendapat gue adalah ini sebenarnya kan kalau orgasme itu kan memang proses yang kompleks gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang mungkin dia ketakutan, mungkin dia sebenarnya nggak mau berhubungan seks dulu gitu ya. Jadi kayak ada keraguan-keraguan. Karena orgasme itu bukan hanya fisik yang bekerja tapi mental juga. Kalau lo ngerasa, kebayang gak sih kalau orang tuh ngelihat seks itu sebagai sesuatu yang negatif, dia malu sebenarnya ngelakuin atau dia takut, kan nggak bakal bisa nikmatin. Ketika lo nggak bisa nikmatin, ya nggak bakal bisa orgasme. Make sense gak? Make sense. Yeah. Jadi orang-orang yang bisa melakukan sebuah orgasme dan squirting itu adalah orang-orang yang memiliki ketika berhubungan seks itu dia menikmati hubungan itu tanpa ada paksaan. Yes. Sama-sama mau, mungkin kayak ibarat kayak anjing ini tipe gue nih nyet gitu. Iya, logikanya kayak gitu ya. Soalnya kan orgasme itu istilahnya udah endingnya ketika lu merasa senang, puas, kayak gitu-gitu loh. Intimate-nya tuh dapat. Intimate-nya dapat kayak gitu. Nah, berarti kayak gitu guys. Jadi untuk semuanya kalau misalnya dia nanya ke gue atau for your information, ejakulasi atau orgasme itu sebuah tindakan atau sebuah refleksi tubuh ketika sudah merasakan nyaman, sudah ngerasakan puas. Outputnya yaitu keluar cairan itu lah ya. Bisa keluar cairan, bisa juga enggak. Oh bisa ya? Maksudnya bisa, gimana? Bisa. Coba ke situ. Jadi kalau perempuan itu, ya itu tadi gue bilang bisa jadi orgasmenya tidak sama dengan ketika dia ejakulasi. Jadi bisa jadi orgasme aja tanpa ngeluarin apapun. Jadi emang cuman kayak feelingnya doang. The feelingnya doang. Iya. Tapi ada juga yang menilai itu sebagai fake orgasme. No, fake orgasme kan emang memalsukan orgasme ya. Jadi kayak dia seakan-akan puas padahal enggak gitu. Kayak dia cuman kayak ya udah biar pasangan gue kelar, biar pasangan gue selesai gitu, kayak gue udah capek gitu loh. Kan beda dong. Bisa fake sih. orgasme sama orgasme beneran. Benar. Jadi berarti selain faktor itu ada faktor lainnya nggak sih yang memicu hal tersebut lebih cepat keluar atau bisa membuat orang itu menjadi orgasme dan ejakulasi?
as long as you enjoy yourself. Hmm. Selama lu menikmati badan lu sendiri, selama lu menikmati perlakuan yang dilakukan oleh pasangan. Yeah. Intinya adalah ketika lu memang fokus pada momen dan nggak mikirin yang lain-lain gitu. Nah itu bisa lebih mudah untuk lu orgasme. Pumpingnya enak nih nyet gitu. Jadi lu kayak nggak overthinking gitu. Masa lagi ngewe gitu terus tiba-tiba kayak mikirin, aduh ini kok Cicilan belum lunas. Iya, cicilan belum lunas. Terus kayak mikirin mantan, mikirin apa, ya kayak gitu. Bye aja sih, lu nggak bakal bisa orgasme. Iya sih, benar juga ya. Kadang selain faktor pikiran juga faktor kesehatan badan juga. Kalau Iya, misalkan benar. lu lagi kerja capek dari seharian, kadang orgasme tuh susah loh. Iya. Itu Benar-benar. menentukan juga sih. Stres kan? Mungkin stres juga. Iya. Jadi kayak ya bisa ejakulasi dini juga untuk yang cowok mungkin ya. Iya, bisa jadi. Atau enggak yang cewek jadi moodnya agak sedikit berkurang. Karena udah bete karena capek sih. Iya. Biarpun kayak kan kalau misalnya mikirin kata stres itu kan kayaknya seakan-akan sampai depresi. Tapi kan stres tuh macam-macam ya. Bisa juga stres yang misalnya stres mikirin kerjaan, stres yang sebenarnya nggak stres banget tapi tetap stres gitu. Tetap aja stres dan seks itu nggak bisa temenan. Sorry to say. Jadi tapi apakah bisa ketika lu tapi ada yang mengatakan sih, gue nggak tahu lupa dari mana sumbernya, katanya seks itu adalah sebagai obat stres juga. Iya. Ketika lu bisa fokus pada momen itu, lagi stres nih. Ada kan orang-orang yang misalnya sakit kepala pun bahkan bisa sembuh dengan orgasme. Oh gitu. iya Kan? iya. Jadi obat sebenarnya tidur bisa sih. Kalau gue pribadi Yes. sebagai obat tidur sih. Yes. Kalau misalkan anjing nih gue gak bisa tidur nih. Iya, gitu. bisa banget. Bersyukur Orgasme itu, banget kalau ketika ada temennya gitu. aduh. Kan anjingnya kebanyakan yang sendiri kan. Iya. Bisa banget. Karena kan ketika lo orgasme, hormon yang keluar kan banyak. Bener. Hormon. Contohnya apa? Iya, hormon oksitosin keluar. Jadi lu sama pasangan lebih bonding. Hormon bahagia kan. Endorfin keluar. Endorsement bukan endorsement ya guys. Bukan endorsement. Kalau endorfin keluar lo semakin relax gitu. Benar. Kayak Memicu gitu juga yang namanya keintimasi gitu. Kayak after lo seks, after lo keluar, after lo orgasme dan after lo squirting dan segala macam ejakulasi bla bla bla. Tingkat komunikasi itu lebih baik gitu gak sih? Yes, benar. Seperti yang di part pertama kemarin kita omongin ya, kita obrolin ya, komunikasi the best is ketika lo after sex gitu. Ya jadi lu kayak ngasih feedback ya after sex gitu. Setelah lu lagi peluk-pelukan manja, nah itu kasih feedback. Iya benar banget. Kasih sih. bintang 5 ya gitu. Kasih tip nggak? Boleh. Tapi dari kedua omongan kita tadi tentang orgasme dan squirting ya. Cuman ada sebagian orang yang bisa orgasme tapi nggak bisa squirting. Nah, ini kan beda nih. Yes. Intimasi dari keintiman dia lebih mengenal dirinya tuh beda juga nih. Nah, menurut lu gimana sih sebenarnya ya? Ini tapi gue pengen ngasih disclaimer dulu nih. Gue nggak pengen, orang-orang kan kayak apa ya? Ketika mereka tahu tentang squirting, banyak juga followers gue yang akhirnya kayak pengen bisa gimana caranya gitu. So it's not a skill yang bisa lu pelajarin sekali lu belajar lu langsung bisa. Enggak. Oh enggak. Dan juga lu butuh komunikasi yang bener-bener bagus untuk bikin pasangan lu bisa squirting gitu ya. Wow. Ya karena pertama gini, squirting itu butuh 2 skill. Yang pertama skill dari lakinya untuk bisa membuat perempuannya squirting, dan yang kedua adalah kesiapan mental dari si perempuannya. Artinya dia bisa benar-benar relax, dia bisa benar-benar surrendering, kayak pasrahnya bukan pasrah yang kayak jadi kayak jadi ini ya, pakai gua salah-salahnya. bukan pasrah yang kayak jadi Patrick gitu, bukan gitu. tapi pasrahnya adalah dia benar-benar menerima apa yang pasangannya kasih gitu. Jadi dia nerima itu, dia menikmati dan akhirnya dia bisa squirting kayak gitu. Jadi benar-benar harus ada relax dari ceweknya dan skill dari cowoknya. Berarti gitu. Mereka tuh even kayak skill dari cowok nih, buat cowok-cowok nih, anjing ngentot lu jangan pada mau ngentotnya doang anjing. Jangan seakan-akan lu pengen cerotnya doang terus udah gitu loh. Lu juga harus punya yang namanya skill bisa memuaskan pasangan lo. Yes. Tepat nggak sih, ya kan? Yeah. Karena ketika lu berhubungan seks pun juga lu harus berdua, bukan sendiri nyet gitu. Iya benar. Lu juga harus ngertiin pasangan lu maunya apa dan gimana. Agar jangan cuma mau maksa-maksanya doang nih. Lu ayo dong squirting dong segala macam bla 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 bla. Sedangkan skill lu tuh masih di bawah rata-rata gitu loh. Lu mimpi kali.
lu juga harus tahu diri, ya nggak sih? Iya, Ya. benar. Terlebih juga ceweknya juga harus mau, harus terima dan surrender bahwasanya gue menerima gitu. Karena yang namanya squirting itu kan juga ada efek samping, bukan efek samping ya, kayak efek pas keluar itu kayak lebih apa ya, lebih barbar sih gue. Iya dan juga apa ya, itu kan bener-bener kayak raw banget ya, raw intimate, kayak apa sih, kayak sesuatu yang lu kadang kan nggak tahu juga nih si perempuannya reaksinya akan seperti apa gitu. Mungkin Iya, karena ada yang squirting kayak itu intense Daniel, ada yang Daniel kayak banget. aduh gue ngapa nih, atau Iya, aduh iya, iya. Dan abis after itu dia nggak jadi kayak nggak nerima gitu. iya, benar. Beda-beda kan Iya, makanya. beda-beda reaksinya. Kalau misalkan udah biasa dan bisa nerima ya, aduh anjing ini enak banget sih. Tapi kadang juga cewek after squirting, pengalaman gue ya, itu lagi dan lagi aja. Jadi kayak kalau misalkan cowok after keluar itu selesai, it's done gitu. Kalau cewek tuh kayak makin bergairah dan makin kayak energi lu tuh makin banyak. Iya, Kalau cewek tuh seperti itu. bisa. Bener-bener kayak ketika lo sudah berada fase di mana lo sudah bisa mengenali pasangan lo dan lo bisa membuat pasangan lo sampai ke tahap sana, lo oke banget sih. Iya, jadi ini bener-bener skill yang apa ya, menurut gue rada susah juga sih, nggak bisa dipaksakan gitu loh. Bener parah nggak bisa dipaksain. Karena apalagi gini ya, hal ini aja nggak bisa paksain. Untuk mencapai itu juga lo nggak bisa maksain gitu loh. Ini gue meluruskan nih karena banyak banget followers gue yang pada bilang, pacar gue minta dimaksa gue untuk ini, lu nggak bisa gitu loh, lu nggak bisa memaksain itu gitu loh. Ini juga harus bisa dalam porsi yang dimana lo sama-sama mau dan sama-sama bisa untuk menuju ke sana. Kayak gitu cuy. Bener. Gila. Tapi juga gue pengen ngasih tahu sih, biasanya orang-orang ini banyak yang mereka jadi ngelihat seks itu adalah sebagai sarana untuk kejar-kejaran gimana cara orgasme. Jadi mereka melihat orgasme dan squirting itu adalah finish line. Paham gak maksudnya? Jadi kayak dia ngelihat seks, oh kalau misalnya nggak orgasme berarti nggak finish. Kayak berarti nggak puas gitu. Padahal nggak kayak gitu. Iya. Karena menurut gue seks itu ya sesuatu yang harus kayak istilahnya lo makan lah. Lo makan kebutuhan. Kan lo enjoy kan. Yeah. Lo enjoy makannya, lo emang suka sama makanannya, ya udah lo makan. Either itu makanan nanti jadi tai atau jadi energi ya. Gimana badan lo, gimana badan lo gitu. Jadi jangan ngelihat orgasme atau squirting itu sebagai finish line dan sebagai sesuatu yang lo istilahnya malah jadi maksain pasangan lo untuk bikin lo orgasme atau squirting. It's not fair. Nah jadi kalau misalkan lo capek, ya udah lo istirahat dulu. Jangan maksain kayak aduh cepetan keluar, nggak gitu nyet. Iya nggak gitu. Ini kayak berlaku kayak kadang kalau misalnya dipikir-pikir beberapa laki-laki kan ada yang kayak keluarin aku dong gitu. Sama perempuan juga ada yang kayak jadi maksain pasangannya untuk bikin dia orgasme gitu. Padahal kan itu sesuatu yang nggak bisa lo paksain. Iya, kadang gue juga pernah ngalamin sih ya, kayak satu sisi atau suatu kondisi di mana lo nggak bisa keluar gitu loh. Bukan karena lo nya nggak sange sama dia, nggak, cuma karena emang ada faktor yang gue nggak tahu apa. Entah itu beban pikiran kah atau emang faktor lo lagi nggak pengen keluar aja gitu atau gimana. Ya karena itu sesuatu hal yang nggak bisa dipaksain gitu loh. Tapi ketika lo bisa keluar ya udah keluar aja, santai aja. Iya benar. Jadi mungkin hari itu nggak bisa keluar, tapi kan bisa dicoba next time. Bener. Gitu. Jadi jangan kayak orang kebakaran jenggot, ih pacar gue nggak keluar, dia nggak suka ya sama gue lah, gigi lo kejedot anjing. Tapi ada sebagian orang yang misalnya cewek, pernah beberapa kali orang curhat sama gue, yang saya experience itu monogami gitu, kayak misalkan dia punya FWB lebih dari satu gitu kan ya, dia bilang gue sama FWB sama yang ini gue cuma dapat duitnya doang, gue sama yang ini ya gue dapat seks juga, dapat duit juga, tapi gue sama yang ini ya gue dapat seksnya doang. Misalkan ya, cuman ada si anjingnya nih, dia cerita kayak anjing lah yang itu nggak bisa bikin gue keluar. Nah gue nggak tahu nih apakah balik lagi ya ke skillnya atau emang si ceweknya ini aja yang nggak mau keluar sama dia. Nah gue nggak ngerti nih. Nah, harus kan, diluruskan kan? Iya, berarti kan kalau misalnya, berarti kan lu ketika apa ya, yang tadi kan dia malah bilang, oh dia nggak bisa bikin gue keluar, lu punya ekspektasi dong. Bener. Ekspektasi lo mungkin lo nggak bisa mengkomunikasikan ekspektasi lo itu ke pasangan lo dong. Iya nggak sih? Bener. Ngapain anjir? Terus FWB, ya udah lu ganti aja. Kenapa ribet? Kan tau FWB doang. Iya, kalau satu tidak mendapat benefitnya, Anda malah merugi, ya kan? Iya. Cari benefit yang lain. Tapi kan saya dapat duitnya kan dari dia. Itu banyak cuy, banyak banget. Ya berarti ya udah.
kenapa lu ya apa namanya, berarti kan dia benefitnya emang duit kan, ya udah kayak lu nggak bisa jadi kayak gue pengen semuanya gitu, lu maruk juga nih orang. Padahal kan dia punya FWB lain kan. Iya anjing emang. Tai lu. Ya, Anda maruk sih. Kayak gitu ya. Berarti intinya orgasme beda dengan squirting guys. Mungkin kalau orgasme lebih ke yang cairannya lebih kental gak sih? Dan ya gitu gak sih cairannya? Kalau kita ngomongin cairan ya, kalau ngomongin cairan ya. Karena kalau squirting kan sampai kayak yang pipis gitu gak sih? Bisa ada yang pipis tapi bisa juga yang kental. Oh. Jadi tergantung badan si perempuannya juga. Ya udahlah. Tapi balik lagi kalau gue, menurut gue bedanya itu adalah yang tadi. Kalau orgasme tuh lebih kayak di feeling, jadi mental gitu, mental dan feeling. Tapi kalau ejakulasi atau squirting, ya memang ada fisiknya yang kelihatan gitu. Bedanya di situ sih. Kacau sih. Tergantung ke balik pasangan lo aja nih, maunya bener. Seperti apa dan merefleksikan dari tubuhnya tuh seperti apa gitu. Nggak bisa dipaksain. Yes. Tapi kalau ngomongin tentang praejakulasi ya, itu gimana sih, nggak ngerti gue. Lu tau nggak? Praejakulasi itu kayak pre-cum-nya laki gitu. Coba gue mau nanya sedikit tentang oleh gitu deh. I mean ketika perempuan ketika lagi dalam keadaan foreplay misalnya, kan perempuan biasanya mengeluarkan lubrikasi kan sebelum dipenetrasi. Iya. Nah itu praejakulasi sih jatuhnya. Kalau cowok berarti juga dong? Iya pre-cum kan. Oh oke. Yang bening-bening. Grafik banget ya gue kayak bening-bening kayak air putih anjing. Maksudnya air putih, tolong berpikir positif bangsat. Kan, iya pasti kan ada bahasa-bahasanya kan, ada lengket keluar. Ya. Iya lengket. Sebenarnya itu cairan pelumas ya. Tapi mengandung sperma gak sih? Bisa jadi mengandung, bisa jadi enggak. Bahaya. Ada loh yang apes pernah followers gue, jadi dia bilang iya itu aku. Salah satu. Jadi gue pernah bilang gitu kalau misalnya cairan pre-cum itu bisa jadi menyebabkan kehamilan, tapi presentasinya kecil banget, bahkan hampir nggak ada. Tapi followers gue ada yang tiba-tiba ngejawab iya itu aku. Aku enggak, cowok aku enggak keluar, aku hamil. Itu gue bingung deh. Lu mainnya sama yang lain gitu. Ya Allah. Toxic banget gue. Menghancurkan rumah tangga orang. Ya nggak apa-apa dong, jadi nikah dong, jadi ibadah. Maaf. BTW kemarin gue buka open question Q&A. Kayaknya seru kalau kita baca-bacain. Boleh. Kita pertanyaan pertamanya. Orgasmenya cewek tuh seperti apa sih Kak dan gimana? Gak ngerti kenapa gak pernah ngerasain. Dulu gue sempat mempertanyakan ya, orgasme itu pada perempuan tuh kayak gimana. Bahkan gue sempat meragukan apakah gue sudah pernah orgasme atau belum. Tapi gue bisa ngasih jawaban kalau adalah itu lo gak perlu mempertanyakan sih. Karena emang itu mental ya. Mentally ketika lo sudah merasa puas, ketika lo sudah merasa klimaksnya dan lo merasa kayak gitu loh. Kayak udah yang kayak di ujung, lo lagi main roller coaster nih, kayak di ujung tiba-tiba jatuh, wing. Nah itu tuh kayak udah high banget tiba-tiba. Udah high banget tiba-tiba meletus gitu. Nah itu orgasme. Jadi mungkin lo nggak kelihatan fisiknya apa karena mungkin lo tidak ejakulasi, tapi mungkin secara mental lo sudah merasa sangat puas dan happy gitu. That's orgasm. Dan beberapa orang ada yang orgasme terus dia ngerasa badannya bergetar, terus salah satu refleksi tubuh salah satu refleksi tubuhnya kayak gitu, badannya bergetar. Terus ada juga yang dia kayak jadi seneng banget, atau ada juga yang malah nangis. Jadi bawaannya emosional. Kok nangis? Ada yang nangis. Gak ngerti gue kenapa lu nangis gitu loh. Kalau misalkan gue jadi kayak traveling gini otak gue. Abis main sama gue, lah lu kenapa nangis? Ada yang nangis. Jadi emang karena orgasme itu kan refleksi dari tubuh memang, jadi bisa jadi memang jadi ke emosionalnya dapat. Jadi mungkin dia saking kayak menghayati menghayati. Enggak anjir. Nangisnya tuh lebih kayak nangis Bombay. Gak tahu juga sih. Mungkin ada yang nangis jadi kayak emosi gitu, emosional emang nangis, atau ada juga yang jadi terharu gitu. Ya ampun akhirnya gue orgasme gitu. Ya ampun gue kayak Gilang Perawan. Gitu. Harusnya lu jangan nangis ngentot. Enggak. Tapi gak apa-apa, setiap orang beda-beda. Gak apa-apa kalau misalnya nangis ya semoga pasangan lu bisa ngerti aja gitu. Iya benar. Ya sampai pas habis nangis kok pasangan lu bingung. Iya, kamu kenapa nangis gitu kan. Iya, aku emang udah biasa kalau orgasme kayak gini. Aku lupa cicilan belum dibayar.
Anjing. Oke, next question ya. Apa ya? Aku belum pernah ngerasain dua-duanya, plus gimana caranya? Tadi udah dijawab pertama ya. Menurut lo Min, ini nanya ke gue kali ya. Jadi masalah nggak kalau lawan Noenia nggak bisa squirting yang sampai banjir gitu? Gue rasa nggak masalah sih. Nggak masalah sama Kadang sekali. By experience, ketika lo bisa ngebuat kadang gini nih, by experience aja ya. Squirting ya, masalah squirting ya. Intensitas ketika squirting tuh kadang nggak bisa ditentuin. Ya. Kadang bener-bener literally lu banjir banget. Kadang. Ada juga kadang ya dikit doang tapi basah. Gitu. Jadi kayak intensitas tersebut nggak bisa dibilang kayak oh ini bisa lo buat dan lo tentukan, nggak bisa gitu. Jadi ya tergantung kondisi moodnya, kondisi kesehatan badannya, kondisi dan lain-lainnya, faktor-faktornya banyak banget sih kayak gitu. Suruh pasangan lo minum aja. Emang bener ya? Bener. Oh gitu ya. Bener, itu lo harus cairan kan, jadi ya jangan sampai kekurangan cairan gitu. Minum Mizone. Maizon tolong masuk nyet anjing. Lu tolong sponsor, tidak di sponsor siapapun ya. Iya, ini belum ada sponsor Aqua, tolong. Panggilan kepada Aqua. Anjing. Jadi kayak gitu guys kalau ngomongin tentang bisa sampai banjir kayak gitu, banjir bandeng gitu. Min, kalau doi minta mendesah gimana? Padahal emang dianya aja nggak bisa main. Padahal gue belum high. Cewek yang nanya nih. Nggak ngerti. Oh maksudnya suruh lakinya suruh mendesah? Iya. Oh gini cuy. Oh gue nangkapnya gini. Min, kenapa kalau dia minta mendesah? Min, kalau dia minta ngedesah gimana? Padahal emang dianya aja nggak bisa main. Padahal gue belum high. Oh. Harusnya lu bilang dong. Lu bilang lah. Iya. Ini lu menyembunyikan sesuatu gitu. Iya. Kenapa ngomongnya sama gue? Iya bener. Apakah minta dipuasin sama gue? Anjing sih lu gue. Anjing sumpah. Anjing ini podcast ketawa doang. Iya anjir. Biasanya gue bacain penuh rasa gitu kan, biar orang tuh pada rahimnya anget gitu kan kalau bacain gue. Iya. Kali ini malah jadi komedi ya. Iya gue pernah lihat, Min suara kamu hot banget gitu. Preketek. Tapi pernah ada yang nanya tau ke gue. Apa? Kak itu adminnya Overter FWB mukanya kayak gimana sih? Gue bilang aja rahasia. Maaf guys, itu rahasia perusahaan, tidak bisa dibongkar. Anjing, gue dicari-cari sumpah sih, kacau. Gue takut nyet. Kayak udah buronan gitu loh, kayak sama follower sendiri kayak takut gue, serius takut. Jangan gitu guys. Iya gimana sih, gimana ya orang ya udah sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kadang keterlaluan aja gitu ya. Yoi. Iya tapi nggak apa-apa sih, ya namanya orang ngefans ya, udah nggak apa-apa deh. Baik. Nih, Bang, kok pacar gue nggak pernah ngerasain orgasme ya? Gue udah fingering pun malah katanya sakit dan linu. Mungkin kamu terlalu kasar. Mungkin kamu tidak tahu bagian-bagian yang harusnya dipegang dan bagian-bagian yang tidak perlu dipegang gitu. Kadang kalau terlalu agresif ya, itu malah jadi sakit dan tidak nyaman. Ya balik lagi ya, kayak gitu kan harus komunikasi. Bener. Ya nggak sih? Bener. Harus ceweknya ngasih tahu, terus cowoknya juga mungkin nyobanya dengan pelan-pelan gitu, perlahan aja. Jangan terlalu sensitif lah, karena bagian vagina dan vulva itu benar-benar sensitif banget. Kadang kalau misalnya kalau udah tahu titik jackpotnya cewek nih kan, ada klitoris, ada masuk dikit tuh di atas di rongga-rongga atas tuh biasanya ada kayak tombolnya cewek lah. Itu kalau misalnya disentuh tuh kayak Nah itu lo harus by experience tuh. Lo harus mengenal dulu nih tipe cewek itu seperti apa. Gak bisa lo kayak yang terus langsung trut muncul, gak bisa. Harus ada prosesnya. Learning by doing. Yes, benar. Gimana nih? Gimana sih caranya squirting? Dia pengen buat gue squirting, udah fix, udah gue jawab dari tadi awal ya. Mungkin dia pengen cara ininya, apa namanya? Gimana caranya? Kayak kita nggak sih prakteknya? Susah tapi kalau misalnya dari toxic. Ayo, gimana nih? Mana nih?
Gimana mas squirting pacar aja jarang mainin? Ya elah bang. Curhat ya. Orgasme belum tentu squirt. Kalau squirt udah pasti orgasme. Bener gak sih? Enggak juga. Kan tadi gue bilang kalau squirting bisa jadi dia tidak orgasme. Bisa jadi hanya keluar ejakulasi aja, tapi sebenarnya nggak ada perasaan klimaksnya, nggak ada secara mental dia mungkin nggak puas. Nah ini dia nanya nih, Min, gue cewek tapi gue ngerasa gue nggak pernah squirt atau orgasme. Gue normal nggak sih? Normal-normal aja sih sebenarnya. Karena kan gini kan. Nah ini gue kalau jawab pertanyaan kayak gini rada susah nih, karena gue nggak tahu orangnya kan. Terus kan pertanyaan seperti ini memang pertanyaan singkat, tapi sebenarnya lu harus ngegali lagi gitu. Ayo kan. main sama gue. Sini mending Bercanda, datang bercanda. aja deh, ini curhat sama gue gimana. Konsul Iya. sama gue deh. Konsul deh sama Sisil deh. Jajan nanti gue bikin kelas aja kali sama lo ya. Iya iya. Cara orgasme dan squirting. Ntar ya Tadi di gue kelas harus beli ini ada yang bikin praktek anjing. Couple. Terus itu videonya nyala terus lagi ini. Terus tiba-tiba ada yang videoin Nah anjing. itu tuh kayak gitu, lu tangan lu masuk ya. Goblok banget Anjing. tapi ada tau kelas-kelas kayak gitu. Sumpah. Ada. Ntar. Rada barbar juga kalau dibikin di sini gitu. Gue takut tiba-tiba nanti digimanain kan. Iya sih, namanya juga Indonesia kan, takut juga, ngeri juga. Tapi kalau buat private gue rasa sih ayo aja sih. Iya bisa aja. Misal 1-2 orang gitu kan. Gue butuh ini nih apa namanya kayak boneka-bonekaan vulva. Lo tau gak sih yang sex doll tapi yang cuman bagian vaginanya doang. Iya. Kayak gitu jadi biar ngasih tahu. Oke guys, ini namanya bibir vagina. Iya kan. Ini Kita namanya harus kasih klitoris. tahu kayak gitu. Ini namanya lubang vagina. Iya betul. kayak Caranya gitu. gimana? Masukin. Fuck anjir. Anjing, kalau squirting bisa lega gitu ya. Desahan gue juga jadi enak banget gitu. Itu. Iya itu Ya dia. emang bener sih. Dia nanya apa ngasih tahu. Kagak ada tanda tanya juga ya bangsat. Kak kalau mau nanya dong, kalau masturbasi tiap malam itu normal nggak sih kayak sebelum tidur gitu? Enggak, kamu kayak anak monyet deh. Kenapa tuh? Iya, dia tidak normal. Enggak, pertanyaan kayak gini cacat banget anjir. Enggak apa-apa guys, lo kalau mau masturbasi tiap malam, tiap pagi, selama lu bahagia, selama lu happy ya udah lu lakuin aja lah, enggak usah nanya-nanya lah. Benar. Ini lucu nih, pertanyaan. Kenapa cowok bisa gampang banget klimaks pas coli, sedangkan cewek belum tentu bisa squirt? Nah ini nih. Kadang ada orang yang kita luruskan nih. Kadang ada cewek atau cowok, misalkan cowok coli cepet keluar, tapi giliran have sex lama. Kadang juga ada cewek ketika dia masturbasi sendiri lebih cepet keluar atau bisa keluar dan segala macam. Tapi ketika having sex nggak bisa. Nah, menurut lu gimana tuh? Ya wajar. Wajar ya, iya. Wajar aja. Terus mungkin yang dia bilang kenapa cowok cepet keluar? So tahu lu ada juga cowok yang susah keluar. Iya Ada. Tergantung lagi, balik lagi kalau Tergantung. lu lagi stres lagi apa kan bisa aja susah keluar. Jadi ya lo nggak bisa mengkotak-kotakan atau nggak bisa ngasih stereotip kayak gitu sih. Oke. Min bikin podcast lain dong, gue pengen dengerin suara lu tapi malas mau bayangin yang aneh-aneh. Lu bikin ini aja cerita dewasa. Lu bacain tuh cerita. Jangan dong. Ini makin aneh-aneh mikirnya. Squirting itu bisa sampai muncrat apa cuma keluar aja? Oh bisa sampai muncrat, gue bantuin jawab. Bisa kayak keran bocor gitu. Iya. Kacau. So, kayak lo lagi bidet tuh lagi kayak cebok serut gitu. Anjing lu. bisa tergantung. Mantap banget Min, jadi cenat-cenat di dalam. Mengapa memekku cenut-cenut. Anjing goblok banget anjing. Ini jadi pelawak kita ya. Udah. Kita abis ini daftar KDI. Jangan KDI ya. Apa? Afi. Take me out. Goblok anjir. Anjir. Squirting keluarnya gimana sih? Ajarin tekniknya apa sih? Kasih tahu. Cowok nggak mau aja. Dia nggak mau berbagi ilmu anjir. Gue juga Susah bisa sih. Ya, jadi aku sistem aja. Tapi berikan gue alasan kenapa gue harus mengajarkan itu pada kalian. Iya juga sih. Kalau dibayar nggak apa-apa deh. Iya kan makanya. Gue buka kelas private gimana?
Lu bawa pasangan lu, gue ajarin. Anjing. Sumpah temen gue ada yang kayak gitu anjir. Kenapa tuh? Iya, buka kelas untuk bikin perempuan squirting. Lo tau hang hands gak sih? No. Hang hands ada kalau lu search di Pornhub. Hang hands itu temen gue. Hang hands. Hang hands, HUNK, Cewek? hands, cowok. Nggak sih. Jadi dia keliling dunia untuk memberikan squirting, untuk bikin cewek squirt. Dan Dibayar nggak? dia ngedokumentasiin itu. Jadi ada yang kalau misalnya kayak gue jadi ngasih tahu bisnisnya anjing. Jadi kalau misalnya dia biasanya ada yang gratis gitu, tapi dengan Syarat exchange bisa dijadiin konten. Jadi memang masuk didokumentari. Pornhub, memang Anjing. masuk Pornhub, yep. Memang Itu masuk orang Pornhub. Indonesia? Orang US. Oh iya. Orang US. Oke. Jadi ya exchange konten, tapi dia juga nerima kayak massage gitu. Jadi $300 gitu deh per sekali sesi. Dan gua dia mau juga, deh, dan dia daftar. juga. Maksudnya Anda yang mau dipijit gitu, Anda yang mau dimasas. Oh jangan. Bisa loh, laki gitu juga. Enggak. Namanya prostate massage. Anjing. Tapi dari pantat. Enggak anjing. Udahlah, udah. Tutup aja anjing. Terlalu jauh ya. Iya anjing. Kacau anjing. Anjing. Udah ada belum nih obrolan tentang suplemen biar strong dan tahan lama dan efeknya. Ya gimana ya? Minum vitamin C aja deh, biar nggak corona. Minum jahe anjing. Anjing pertanyaannya. Olahraga lah, gila. Iya sih. Ini dia nanya nih. Penganut ladies first. Gue egois kalau mikirin gue duluan klimaks. Harus dia duluan. Beuh, gila. Iya Mantap. sih. Mantap. Emang harus kayak gitu sih. Hmm. Seberapa penting squirt bagi pasangan kalau nggak squirt nggak puas gitu? Gimana menurut lo? Seberapa penting sih menurut lo? Nggak penting-penting, maksudnya nggak terlalu, bukan yang prioritas gitu. Balik lagi ya, kalau lo mementingkan orgasme atau squirting, lo malah jatuhnya kayak tadi, jadi kayak balapan. Jadi kayak lo lari, tapi lo cuman pengen medalinya doang gitu. Bukan sementara yang harus nggak lo menikmati prosesnya. Yes, lo harus nikmatin prosesnya cuy. Istilahnya lo kalau kerja, lo cuman pengen nikmatin gajinya doang, tapi sebenarnya proses kerja lo nggak ini. Banyak kan orang kayak gitu. Ya udah, yang penting gue digaji, gue bisa makan, tapi dia langsung berkaca gitu sama pengalaman pribadi. Tidak menikmati prosesnya. Ada yang ngomong gini, gue homomin, gue nggak bisa squirt. Ya udah anjing. Ya udah. Ya Ya elah. udah. Ya elah Ini kan- bang. Iya, kenapa sih? Aduh, anjing. Nih, mereka tuh siapa teman SpongeBob? Itu Squidward bangsat. Tai. Anjing kacau ini goblok banget. Cairan yang keluar saat squirting itu sama kayak air kencing atau apa men? Nah, ini squirting ini. Sebenarnya memang keluarnya sama-sama di saluran uretra, tapi tempat pembuatannya itu beda. Kalau misalnya cairan squirting itu dibuatnya di kelenjar skene namanya, jadi scanal glands. Jadi emang di kelenjar skene. Sementara kan kalau misalnya urin atau air pipis itu kan dibuatnya emang di kantong kandung kemih gitu. Iya. Jadi beda sebenarnya, tapi keluarnya memang sama salurannya. Jadi bisa tapi kadang jadi juga tercampur. Yes, Ada yang tercampur, ada juga mungkin yang emang pure, memang cairan ejakulasi, cairan squirtingnya, karena baunya beda ya. Bener. Baunya beda. Tapi kadang juga jadi pesing juga sih. Iya, makanya itu mungkin tercampur. Makanya gue selalu saranin sebelum melakukan hubungan seks itu memang selalu pipis dulu. Kenapa tuh? Iya, supaya enggak. Pertama, pipis tuh bagus ya. Membersihkan. Emang jadi kayak istilahnya sebelum makan lu cuci tangan gitu. Oh gitu. Jadi pipis tuh sebenarnya ngebersihin juga sisa, kan ngeluarin sisa-sisa. Ya masa lu ketika ngewe tiba-tiba pengen pipis di tengah-tengah nggak enak. Iya, lu kesini aja nyet. Ya kan, jadi kayak lu ngebersihin dulu sisa-sisanya. Terus juga pipis tuh bagus untuk kayak nge-flushing area luar si vagina gitu. Bener-bener. Jadi kalau tips juga dari Sisil buat teman-teman semua sobat Kano, sebelum lu ngewe, sebelum lu having sex, usahakan untuk pipis dulu. Ya, jadi minum sebelum dulu ya, pipis. Minumnya sebelum minum. sesudah. Jangan minum obat kuat ya nyet. Iya, sebelum sudah seks tuh emang dianjurkan buat pipis dulu. Iya benar bet. Gini Min, dia selalu nanya kenapa gue nggak orgasm. Dia aja tiap 5 menit cabut karena dia udah cerot duluan. Terus salah gue. Salah tukang nasi goreng sih gue bilang. Nasi udah matang digoreng. Dah. Siap.
Apakah harus squirting dulu baru dibilang orgasme atau klimaks? Enggak Juga ya. enggak Men, lo tuh cowok apa cewek sih? Anjing, gak guna banget pertanyaan lu, Nyet. Kemana aja lu anjing selama ini? Men, gue tiap squirting selalu keluar kencing gitu, padahal katanya warnanya bening dan gak bau. Bener nggak? ya itu tadi mungkin kecampur. Oke, tergantung sih. Oke. Kenapa kalau cewek bisa orgasme berkali-kali sedangkan cowok lama banget? Nah ini nih. Kenapa? Alasan kenapa cewek squirting banyak terus dia kayak lebih bergairah dan lebih kayak berenergi. Kalau cowok lama di awal sekalinya nembak anjing pelurunya habis. Ini dulu gue pernah baca bukunya, jadi emang ada yang neliti juga sih. Emang kalau misalnya lo bikin grafik nih ya, si perempuan tuh kayak grafiknya tuh naik turun gitu, karena dia istilahnya setelah klimaks dia bisa jadi turun lagi tapi langsung naik lagi gitu. Jadi memang nonstop. Sementara kan kalau laki-laki tuh lebih kayak gunung gitu loh, jadi kayak sekali klimaks udah turun, ngantuk, tidur gitu kan gitu. Mungkin memang dari sananya ya, as simpelnya seperti itu, dari sananya gitu. Cuman sebenarnya laki-laki bisa ngelatih dirinya untuk tidak ejakulasi dulu sebelum dia kayak bisa orgasme berkali-kali. Jadi ejakulasinya nanti. Benar. Gitu. Jadi Nah kalau dibikin kayak perempuan gitu. Kalau gue sih saran buat teman-teman semuanya biar lo bisa tahan lama tuh, pertama lo kalau nafas tuh pakai hidung, jangan pakai trakea. Nggak, maksud gue pakai mulut. Kadang ketika lo bernafas pakai mulut tuh lebih bikin cepet lo capek. Satu. Kalau bisa kalau nafas pakai hidung, literally benar-benar pakai hidung, lo bisa lebih tahu ritme gitu. Dan untuk menahan lo tetap turn on adalah ketika lo harus bisa fokus sama pasangan lo pertama. Tapi lo juga harus bisa menyeimbangkan agar tidak keluar ketika lo harus bisa memikirkan hal lain. Jadi kayak otak lo nggak fokus ke sana banget gitu loh. Karena kalau misalnya lo terlalu fokus ke sana, yang ada malah lo jadi short duluan gitu loh. Kasihan ceweknya kan. Iya. Jadi ketika lo lagi berhubungan seks, terus habis itu lagi main, pengen keluar nih, langsung lo pikirin nyokap lo. Aduh, nyokap gua dulu kayak gini gitu. Langsung lahirin kan gua nyesel ya kan. Nangis. Ya Allah, besok gua UN. Tertunda jadinya. Kan udah kan jadi delay aja. Jadi bentar yang aku inget mama aku gitu. Kadang-kadang cewek suka ada yang nanya loh. Ya, curhat lagi kan. Enggak nanya. Ini kamu nakal banget sih lagi turun naik lagi ngepamping, kamu nakal banget, anak siapa? Najong. Kan bisa jadi kayak anjing lu. Yang ada malah turn over. Iya. Anjir. Mungkin pertanyaannya dan lain-lain tuh udah gue jawab semua sih, karena rata-rata juga sama sih gimana caranya. Udah kali ya untuk episode kali ini. I think it's enough. Ya. Di menit keberapa ini? 42 menit nggak terasa. Oke, kita bikin kesimpulan aja yuk bareng-bareng. Oke, dari lo gimana sih? Dari gue adalah just because kita sekarang ngomongin tentang squirting dan orgasme, jangan sampai ini jadi patokan lo doang ketika berhubungan seks gitu. Again, ketika berhubungan seks lo harus enjoy prosesnya. Karena kalau lo nggak enjoy prosesnya, ya istilahnya medali yang lo dapat di akhir itu nggak akan berkesan sih. Jadi enjoy aja prosesnya, lo nikmatin badan lo. Yang paling penting tuh itu sebenarnya, lo nikmatin badan lo nikmatin badan partner lo, dan kalian sama-sama saling berkomunikasi. That's it. Orgasme dan squirting menurut gue itu adalah bonus. Oke, bener banget sih. Kalau dari kesimpulan dari gue adalah tetap apa ya, learning by doing. Berjalan bersama, komunikasi bareng-bareng, nikmati prosesnya seperti lo bilang tadi. Jangan terlalu memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan tidak enak. Yes, bener. Lo harus bisa ngertiin orang juga. Dan lebihnya ya balik lagi sih, lo harus bisa sama-sama sih. Ya betul. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini ngebahas tentang orgasme dan squirting. Semoga next episode apa kita bikin bikin segmen aja sama lo ya. Education. Segmen. Apa tuh? Segmen. Enggak, maksudnya daripada segmen kan, segmen aja. Ya, boleh. Oke, nantikan episode-episode selanjutnya di FWB Podcast. Mungkin juga nanti ada episode selanjutnya, kita nggak tahu, gue belum kepikiran ada ide bahas apa lagi sama Cecil nanti. Ya udah, kalian komen aja. Kita bahas apa nih? Boleh banget. Oke, thank you. Di sini gue admin pamit undur suara dan bye bye guys. See you next time. See you. Bye.